Popo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Habis, mulut Bu Alit nyerotos terus. Aku tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan kau pada dia. Ya, nantilah kalau dia datang, aku kenalkan kau kepadanya. Neng Kunti masih mending, cuma tidak diacukan. Tapi kalau kepada Lasmini, diprototi, dicemberuti. Hah? Lasmini? Iya, dulu pernah Raden Bentar dengan Lasmini singgah. Wah, Bu Alit cemburu setengah mati. Matanya mendelik dan mulutnya cemberut. Ya, untung saja Lasmini bisa menahan diri. Kalau tidak, sekali kemplang, Bu Alit bisa mati. Kamu ngawur. Bentar, apa-apaan membawa Lasmini ke sini? Mau ditarungkan dengan Bu Alit? Wah, jangankan manusia, pohon sebesar gajah, sekali pukul oleh Lasmini, hancur dan tumbang. Apalagi kepala Bu Alit, bisa seperti apa jadinya? Kunti, aku juga bukan orang gila. Maksudku membawa Lasmini ke sini, biar Bu Alit tahu kalau aku sudah ada yang punya. Lalu, hasilnya bagaimana? Pertamanya, Bu Alit benci sekali kepada Lasmini. Tapi setelah tahu siapa Lasmini, ya, Bu Alit mendadak pucat dan gemetar. Ya, sangat ketakutan begitu. Oh ya? Sampai-sampai mengutus orang pergi ke Gunung Lawu, membawa hadiah untuk Lasmini, karena takut dibunuh oleh Lasmini. Tapi, aku segera menenangkan Bu Alit. Aku katakan, Lasmini tidak pernah merasa cemburu dan tidak sembarangan membunuh, karena dia bukan pembunuh. Ya, barulah Bu Alit menjadi tenang kembali. Hebat sekali kau Bentar. Petualanganmu dari janda ke janda. Tuh, Bu Alit datang. Aduh, maafnya agak lama. Sebab membuat bajigur yang istimewa teh harus teliti, tidak boleh tergesa-gesa, Raden. Tidak apa, Bu Alit. Pokoknya lezat. Punggawa tentu atuh, bajigur saya paling lezat. Atun, Ica, segera atuh dihidangkan. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Nah, kalian boleh kembali ke belakang ya. Iya, Juragan. Iya, Juragan. Mari, silakan. Ayo, Raden. Sengaja saya membuatnya untuk Raden, bajigur yang paling istimewa. Dibuat dari air santan kelapa gaji dan air gula merah kawung pilihan. Ya. Ayo punggawa. Beres, Bu Jangan Alit. malu. Silakan. Ini istrimu? Bukan Bu Alit. Istri? Bukan Bu Alit. Dia bukan istri saya. Oh, kekasihmu yang baru? Juga bukan. Saya cuma teman. Nama saya Kunti. Oh, Neng Kunti. Kalau mau jadi pacar Raden Bentar, memang sekarang lah saatnya yang paling tepat. Saya tidak berniat jadi pacarnya Bentar. Saya katakan kalau. Lalu, apa maksud Bu Alit tadi berkata sekarang saatnya yang paling tepat? Sebab Raden Bentar sudah menjatuhkan hukuman kepada Lasmini. Berarti sudah putus sama sekali. Maksud Bu Alit? Masa Neng Kunti tidak tahu? Bu Alit, apa maksud dari perkataan itu? Bukankah Lasmini menculik ibunda Raden? Hah? Bu Alit tahu? Raden, semua orang juga sudah tahu. Di mana-mana ramai membicarakannya. Bahkan sudah banyak jago-jago silat dan para jawara yang berangkat ke istana Demit. Bagaimana Bu Alit? Bagaimana Bu Alit? Banyak jago-jago silat dan jawara yang berangkat ke istana Demit. Iya benar, Raden. Untuk menggempur Lasmini. Menggempur Lasmini? Iya, Lasmini akan digempur beramai-ramai. Oh, benarkah semua itu? Iya, Raden. Bu Alit, benarkah yang Bu Alit ceritakan itu? Untuk apa saya membohongi kamu, sayang? Iya. Dan bisa kau tanyakan sendiri kepada punggawa. Sebab dia tentu lebih tahu dari aku. Benarkah punggawa? Betul. Dan mereka rata-rata para sahabat Madangkara. Oh ya? Benar, Raden. Di antaranya siapa saja? Aku. Hah? Siapa?
Siapa? Paman. Paman Kumbang Ireng. Bagaimana keadaanmu, Raden? Baik, baik, Paman. Kenapa baru nongol sekarang, ha? Kemana saja kau keluyuran, sehingga baru sekarang datang ke sini, ha? Terlambat sekali gerakanmu, Raden. Maaf, Paman Kumbang Ireng. Saya terlambat memperoleh keterangan bahwa Lasmini berada di wilayah Kadipaten Umpalan ini, yaitu di Istana Demit. Aku sudah 5 hari berada di sini. 5 hari? Iya, tanya nih sama si Sambut. Punggawa jelek. Betul, Raden. Si Kumbang Ireng ini sudah 5 hari berada di sini, tapi tidak pergi-pergi ke Istana Demit. Malas aku, terlalu banyak orang. Biar saja yang lain dulu. Kalau tidak ada yang kuat, barulah aku turun tangan. Jaga muntah ya. Aku pukul kepalamu, ha? Tiap hari aku nongkrong di kedai bajigur ini. Lalu tadi aku dengar dari seorang pelayan bahwa ada Raden Bentar di sini. Maka aku segera menemui kau. Saya tidak sendirian, Paman. Bertiga. Dengan Kunti yang duduk di sebelah saya ini. Dan dengan Paman Amburadul. Si Amburadul? Iya. Raksasa jelek. Di mana dia sekarang? Menunggu di luar kota, Paman. Si Amburadul memang lebih baik di hutan saja. Kalau masuk ke dalam kota, bisa berantakan. Paman Kumbang Ireng, saya akan pergi dulu ke Kadipaten. Sebab Kanjeng Adipati Umpalan berkehendak melakukan perundingan dengan saya. Ya, pergilah. Baik, Paman. Nah, Bu Alit, saya akan segera pergi. Terima kasih atas jamuannya yang amat istimewa. Lebih baik Raden tidak usah pergi ke Istana Demit. Tinggal saja di Kadipaten atau di rumah saya, Raden. Kenapa begitu, Bu Alit? Sebab Raden tidak boleh menyaksikan Lasmini gugur. Lasmini gugur? Jago-jago silat, tokoh-tokoh Dikjaya, para jawara sudah bersepakat untuk menghancurkan Lasmini, Raden. Nah, apakah Raden akan sampai hati melihat Lasmini dicincang beramai-ramai? Tentu hati Raden akan hancur, sangat berduka melihatnya. Bu Alit, saya harus hadir di tempat itu. Karena sayalah pada akhirnya yang akan menghukum Lasmini. Raden tidak mungkin akan sampai hati menghukum Lasmini. Melihat lirikan matanya saja, Raden pasti merasa iba. Percayalah, Bu Alit. Saya sudah bisa mengatasinya. Tapi... Siapapun boleh bertarung dengan Lasmini. Tapi pada saat penentuan, sayalah yang harus menjatuhkan hukuman kepada Lasmini. Ya, semoga Raden berhasil. Terima kasih. Mari silakan. Silakan duduk. Terima kasih, Adipati. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Siapakah namamu, Den Ayu? Kunti. Saya sering ke Madangkara. Dan saya kenal dengan seluruh kerabat serta sanak kadang keluarga besar Keraton Madangkara. Tapi ya rasanya baru kali ini saya melihat Den Ayu. Saya bukan orang Madangkara. Oh ya? Saya orang Kawali. Oh, pantas saya belum pernah melihatnya. Saya sahabatnya Kak Garnis, kakak kandung Raden Bentar. Saya baru ingat. Di manakah Den Ayu Garnis berada sekarang? Kak Garnis juga sama dengan saya, sedang melacak Lasmini. Tapi Kak Garnis kebagian tugas melacak ke Gunung Timbang, dan saya kebagian tugas ke sini. Ke Gunung Timbang? Tujuan utamanya ke Taman Indraloka yang terletak di lereng Gunung Timbang. Kenapa harus ke sana? Lasmini kan ada di sini, di Istana Demit. Ketika itu, kami tidak tahu pasti bahwa Lasmini berada di mana. Hanya ada 2 pilihan, yaitu di Gunung Timbang dan di Istana Demit. Maka saya dan Kak Garnis membagi 2 kekuatan. Kasihan Den Ayu Garnis. Menempuh perjalanan yang sangat jauh, namun sia-sia. Tidak akan menjumpai Lasmini. Kak Garnis secepatnya akan pergi ke sini, sebab begitulah perjanjiannya. Baik saya ataupun Kak Garnis, bila tidak menjumpai Lasmini, harus secepatnya saling menghubungi. Ya. Kanjeng Adipati Umpalan. Ya?
Saya berulang kali mendengar nama Istana Demit disebut-sebut. Ya, ya. Dan nampaknya semua orang di sini tahu tentang Istana Demit. Tapi justru saya dan Bentar yang paling berkepentingan tidak tahu di mana letaknya Istana Demit itu. Oh, Istana Demit terletak di dataran Situawi, di wilayah selatan Kadipaten Umpalan ini. Jauh atau dekat? Oh, cukup jauh. Ya, perjalanan ke sana harus naik kuda ya. Kalau naik kuda itu kurang lebih 7 hari. Wah, jauh juga ya. Nah, sebaiknya Raden Bentar tinggal saja di sini ya. Tinggal di sini? Ya, maksud saya Raden tidak usah pergi ke Istana Demit. Loh, kenapa begitu? Raden tidak perlu merepotkan diri. Tenang-tenang saja beristirahat di sini. Urusan meringkus Lasmini biarkan saja saya yang melakukannya. Justru sebaliknya bukan? Sayalah yang paling berkepentingan di dalam perkara ini. Karena yang diculik oleh Lasmini adalah ibu saya, Ibunda Pramita. Jadi Kanjeng Adipati tidak perlu merepotkan diri. Karena saya sanggup meringkus Lasmini sendirian. Oh, tidak Raden Bentar. Saya sudah mempersiapkan satuan pasukan khusus untuk menghancurkan Istana Demit. Kemudian jago-jago silat, tokoh-tokoh utama yang sangat dikjaya. Ditambah pula oleh belasan jawara. Ya, semuanya sudah siap untuk bertempur habis-habisan dengan Lasmini. Nah, apakah Raden akan menyanyiakan dharma bakti mereka? Wah, kok jadi besar-besaran seperti itu? Hanya untuk meringkus Lasmini seorang diri, sampai mengerahkan pasukan perang dan barisan pendekar, seperti mau perang saja layaknya. Ya, sebab Istana Demit itu sangat kuat, Den Ayu Kunti. Dihuni oleh puluhan orang anak buah Lasmini yang semuanya memiliki tingkat ilmu kepandaian yang tinggi. Oh ya? Iya. Boleh dikatakan menyerupai sebuah keraton kecil, tapi memiliki taktik dan siasat pertahanan yang kuat. Wah, aku tidak mengira sama sekali. Aku pikir biasa-biasa saja. Kanjeng Adipati Umpalan, mengapa sekarang ini nampaknya menjadi gempar? Sedangkan sejak dulu, Lasmini sering melakukan perbuatan yang merugikan Madangkara. Tapi tidak menjadi geger seperti sekarang ini. Raden, sepak terjang Lasmini selama ini menjurus kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi kami tidak berani turut campur. Tapi sekarang ini, perbuatan Lasmini sudah menjurus kepada urusan kerajaan. Karena yang diculik adalah Gusti Permaisuri Dewi Pramita, istri Tuanku Brahma, wanita terkemuka di Madangkara yang menjadi junjungan rakyat Madangkara. Nah, perkara ini sudah menjadi perkara kerajaan. Maka serentak kami bangkit semuanya untuk menunjukkan dharma bakti, membela kerajaan. Pantas, jago-jago tua yang sudah lama hilang dari percaturan, sekarang muncul lagi semuanya, keluar dari sarangnya masing-masing. Karena perbuatan Lasmini sudah melampaui batas. Benar. Coba, kalau masih ada Tuanku Brahma atau Mantili si pedang setan, tidak mungkin Lasmini berani menyentuh Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Itulah yang sangat menyinggung perasaan teman-teman Tuanku Brahma, sehingga mereka keluar dari sarang dan rame-rame mencari Lasmini. Tadinya Lasmini berpikir setelah Tuanku Brahma tidak ada, tidak akan ada yang berani sama dia. Padahal teman-teman Tuanku Brahma yang masih hidup banyak sekali. Iya. Nah, sekarang dia tahu rasa akan digempur habis-habisan oleh seluruh jago-jago rimba persilatan. Iya, aku mengerti. Aku tidak bisa mencegah kemarahan para sahabat Ayahanda Brahma. Tapi aku juga tetap punya kepentingan di dalam perkara ini. Jadi, aku harus tetap hadir di dalam pelaksanaan penangkapan Lasmini. Saya pun mengerti, Raden. Karena walau bagaimana, Raden punya hubungan rasa tertentu terhadap Lasmini. Untuk itu, kami tidak keberatan Raden turut serta ke Istana Demit. Akan tetapi hanyalah sebagai penyaksi saja. Terima kasih, Kanjeng Adipati Umpalan. Raden Bentar. Ya. Saya harus berangkat sekarang juga, memimpin pasukan khusus Kadipaten Umpalan menuju ke Istana Demit. Berangkatlah duluan Punggawa. Aku menyusul kemudian. Karena terlebih dulu aku harus menjemput Paman Amburadul yang menunggu aku di luar kota. Baik, Raden. Segera saya berangkat. Iya. Ayo Kunti, kita juga segera berangkat. Sebentar, Ada apa? kita tunggu sebentar lagi.
Karena Paman Kumbang Ireng akan bersama-sama dengan kita juga. Oh iya, aku lupa. Paman Kumbang Ireng berpesan bahwa pagi ini dia akan pergi bersama-sama dengan kita. Hai! Nah, itu dia datang. Selamat pagi, Raden. Selamat pagi, Paman Kumbang Ireng. Aku tadi melihat satuan pasukan berkuda keluar dari pintu gerbang Kadipaten, dipimpin oleh Punggawa Sambut. Mereka mau ke Istana Demit, Paman. Orang-orang gila. Hah? Orang gila? Mau menangkap Lasmini seperti mau perang. Biarlah, Paman. Kita tidak bisa mencegah keinginan Adipati Umpalan yang akan menunjukkan baktinya terhadap kerajaan Madangkara. Lalu di mana si Amburadul menunggu kita? Di luar kota, sebelah timur. Marilah kita ke sana. Ya. Nah, itu pohon kiara yang tinggi dan besar. Pohon itulah yang dijadikan tanda oleh Paman Amburadul sebagai tempat untuk menunggu kita. Pasti si raksasa jelek itu sedang tidur. Iya. Nah, itu dia. Paman Amburadul sedang tergeletak di bawah pohon kiara. Benar dugaanku. Dia sedang tidur. Waduh, enak banget dia tidur. Terlentang di atas tanah. Bisa tidur dengan lelap. Ngorok lagi, keras banget. Hei, bangun, bangun. Bangun raksasa jelek, bangun. Menguap keras banget. Bangsat, kau Kumbang Medan, kau ganggu aku, ha? Sudah berapa hari kau tidur? Pergi kau, Kumbang Medan. Aku tidak membutuhkan kau. Kau mau pergi ke Istana Demit tidak? Istana Demit. Nih lihat. Aku datang dengan Bentar dan Kunti. Lama benar kau di Kadipaten, Bentar. Kunti, kerja apa saja kau di sana? Adipati Umpalan mengajak saya berunding, Paman. Berunding tidak penting. Tapi di mana Istana Demit itu, ha? Saya sudah tahu tempatnya, Paman. Bagus. Ayo, segera berangkat. Baik, Paman. Kumbang Ireng Medan. Mau apa kau ada di sini? Kamu apa ada di sini, ha? Istrinya si Brahma diculik. Tolong. Kepala si Lasmini harus aku pecahkan. Sama. Aku juga satu tujuan dengan kau. Kau tahu dari mana? Dari si tukang kawin. Hah? Tukang kawin? Kunti, yang disebut si tukang kawin itu Raden Sonagar. Raden Sonagar? Siapa dia? Sahabat Ayahanda Brahma. Seorang tokoh yang sangat dikjaya, tinggalnya di puncak Gunung Pengantin. Orangnya sangat tampan dan mata keranjang. Pekerjaannya kawin melulu. Istrinya banyak. Ya, itulah makanya suka disebut si tukang kawin. Teman-teman ayahmu aneh-aneh. Ada yang mirip raksasa, ada yang kulitnya hitam seperti Paman Kumbang Ireng itu, dan ada yang tukang kawin. Iya, nanti kau akan bertemu dengan teman-teman Ayahanda Brahma yang lainnya, yang lebih aneh lagi. Iya. Ada apa? Paman Amburadul menggeram dan Paman Kumbang Ireng mendengus-dengus. Mereka mendengar sesuatu yang mencurigakan. Sesuatu yang mencurigakan? Iya. Pasang kedua telingamu baik-baik. Dan dengarkan ada suara apa. Iya. Iya, aku dengar. Kunti, apa yang kau dengar? Suara kuda sedang berlari kencang menuju ke sini. Tapi masih jauh ya? Iya, kau benar. Berapa ekor semuanya? 6 ekor. Iya, kau benar. Pendengaranmu sangat baik. Itu mereka datang. Iya. Paksi. Yang menunggang kuda paling depan itu Paksi Jaladara. Iya. Iya, dia Rai Paksi Jaladara. Dikawal oleh 5 orang jawara dari Madangkara. Kakang Mas Bentar. Oh, Rai Paksi Jaladara. Paksi Jaladara. Hai, Kunti. Kau juga ada di sini. Sudah lama bersama kakakmu Bentar. Waduh. Kau sekarang cantik banget. Dari dulu juga aku cantik. Tidak. Dulu hidungmu pesek. Kulitmu hitam. Enggak.
dan kurus. Sekarang kau sudah besar, jadi cantik, dan kulitmu juga jadi bagus. Kuning langsat, juga badanmu jadi bagus. Bahenol. Kamu dari dulu selalu mengejek aku. Tapi sekarang tidak. Sebab sekarang kau sudah agak dewasa dan mulai merangsang. Setan kamu. Kakang Bentar memang keterlaluan. Aku keterlaluan? Maksudmu? Iya. Pergi meninggalkan Madangkara, tidak mengajak saya. Saya sedih sekali, Kakang. Ingin segera mengembara mencari Kakang Bentar. Tapi tidak diizinkan oleh Bibi Harnum dan Kakang Mas Prabu Wanapati. Rai Paksi, kalau kau pergi, Keraton Madangkara jadi kosong. Itulah makanya Bibi Harnum dan Rai Mas Prabu Wanapati tidak mengizinkan kau pergi mencari aku. Tapi Kakang, kami semua menjadi sangat panik. 3 orang hilang sekaligus secara bersamaan. Ibunda Pramita diculik oleh Lasmini. Lantas, Kakang Bentar dan Kak Garnis juga menghilang. Secara tiba-tiba dan tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Yang bisa kami buat sebagai pegangan atau petunjuk. Apa kira-kira yang harus kami kerjakan di dalam menghadapi perkara yang paling rumit seperti ini? Iya. Maafkan aku, Rai Paksi. Pada waktu itu, aku sendiri sangat panik. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Perbuatan Lasmini yang menculik Ibunda Pramita benar-benar membuat jiwaku terguncang. Begitu pula Kak Garnis, yang selama ini sikapnya terhadap aku selalu menunjukkan kesabaran dan kasih sayang. Tiba-tiba menjadi murka. Aku dimarahi, dicaci maki habis-habisan. Kak Garnis murka terhadap Kakang Bentar? Iya. Kak Garnis memang memiliki watak yang keras. Tapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Namun waktu itu, kata-kata yang sangat pedas meluncur dari mulut Kak Garnis. Ya, membuat jiwaku semakin terguncang. Aku hampir kehilangan akal. Tapi untung tidak kehilangan arah. Segera aku bersemedi untuk menenangkan diri. Saya harap Kakang Bentar tidak menjadi sakit hati kepada Kak Garnis. Janganlah hati Kakang Bentar menjadi luka. Sama sekali tidak, Rai Paksi. Sebab aku tahu benar, Kak Garnis menjadi seperti itu karena terlalu panik, marah, sakit hati, bingung, berbaur menjadi satu di dalam dirinya. Seandainya yang menculik Ibunda Pramita orang lain, mungkin tidak akan membuat Kak Garnis menjadi kalap. Akan tetapi, masalahnya si penculik itu adalah Lasmini, yang mau tidak mau erat kaitannya dengan urusan pribadi Kakang Bentar. Iya, aku mengerti. Tapi syukurlah, kemarahan Kak Garnis kepadaku tidak berlarut-larut. Oh, benarkah Kakang? Benar. Rupanya dalam waktu sekian lama, di dalam melakukan pengembaraan mencari Lasmini, Kak Garnis melakukan pula perenungan demi perenungan, yang pada akhirnya dapat memaafkan kesalahanku. Wah, kalau begitu, Kakang Bentar sudah bertemu dengan Kak Garnis? Sudah. Berada di mana sekarang? Di Taman Indraloka di lereng Gunung Timbang. Loh, kenapa tidak berada di sini untuk bersama-sama dengan kita pergi ke Istana Demit? Pada mulanya, aku dan Kak Garnis bergerak sendiri-sendiri. Karena Kak Garnis marah kepada Kakang Bentar? Iya. Setelah puas memarahi aku, tanpa memperdulikan apa-apa lagi, langsung pergi memacu kuda. Entah pergi kemana. Lantas juga aku pergi. Berbulan-bulan aku dan Kak Garnis tidak pernah saling bertemu. Masing-masing dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tapi pada dasarnya tetap satu tujuan, yaitu mencari Lasmini. Aku menjelajahi tempat-tempat yang sekiranya ada Lasmini bercokol. Begitu pula Kak Garnis melakukan hal yang sama. Dan kami baru bertemu di Muara Kuil. Lalu? Disitulah kami baru memperoleh keterangan yang pasti bahwa Lasmini berada di 2 tempat. Kalau tidak di Istana Demit, ada di Gunung Timbang. Lalu Kak Garnis dan Kakang Bentar membagi tugas. Kakang Bentar ke Istana Demit dan Kak Garnis ke Gunung Timbang. Iya, benar. Kasihan juga Kak Garnis. Padahal Lasmini berada di Istana Demit. Rai Paksi, apakah kau yakin Lasmini berada di Istana Demit? Saya merasa yakin. Sebab semua orang yang terlibat di dalam pencarian Lasmini, semuanya pergi ke Istana Demit. Tidak satu pun yang pergi ke Gunung Timbang. Bila demikian halnya,
kita bisa memerintahkan salah seorang prajurit Kadipaten untuk pergi ke Gunung Timbang menghubungi Kak Garnis. Iya. Sekarang, marilah kita berangkat ke Istana Demit. Baik, Kakang Bentar. Paksih, seperti mau perang saja ya. Mau perang? Kadipaten Umpalan mengirimkan pasukan berkuda, juga Madangkara mengirimkan pasukan khusus. Selain itu, jago-jago silat dan jawara-jawara tumpah ruah ke Istana Demit. Kalau tidak dicegah, lebih-lebih lagi, Kunti. Maksudmu? Prabu Wanapati sangat murka dan menitahkan pasukan perang untuk menghancurkan Istana Demit. Tapi kami semua menyabarkannya. Jadi hanya pasukan khusus saja yang dikirim. Menurut Bentar, hilangnya Ibunda Pramita harus dirahasiakan. Jangan sampai geger dan menjadi urusan kerajaan yang besar. Tapi kenyataannya menjadi tersebar luas seperti ini. Bagaimanapun juga, sulit sekali untuk menutup-nutupi peristiwa musibah ini, Kunti. Karena mulut dayang-dayang keputren tidak bisa dikekang. Meskipun secara bisik-bisik, mereka mempergunjingkannya. Akhirnya tersebar juga dari mulut ke mulut. Susah mulut perempuan. Memang sulit diatur. Iya. Mula-mula yang tahu hanya sebatas lingkungan keraton. Tapi lama-lama keluar dan menyebar. Akhirnya semua rakyat Madangkara jadi tahu. Rakyat jadi marah. Semuanya mengutuk Lasmini dan menuntut kepada Prabu Wanapati agar menangkap Lasmini, lalu dihukum gantung. Iya ya. Kamu kenapa tidak pergi sendiri? Seperti halnya sebagai seorang pendekar, tapi dikawal oleh 5 orang jawara. Mereka bukan pengawal, tapi 5 orang jawara yang kebetulan saat berangkatnya bersama dengan aku. Jadi kami menempuh perjalanan secara bersama-sama. Siapa saja mereka? Mereka adalah 5 orang jawara kelas utama di Keraton Madangkara. Namanya Puntanjala, Jayengpati, Kaladenta, Akarya, dan Kuda Sempalan. Oi! Nah, itu Puntanjala yang berjalan paling depan berseru menyuruh kita berhenti. Ada apa menyuruh kita berhenti? Mungkin ada sesuatu. Raden Paksi Jaladara, Ada apa, Jawara? kami menemukan tempat yang sangat baik untuk bermalam. Iya, hari telah senja. Sebentar lagi malam akan tiba. Iya, terserah kamu yang memilih tempat untuk istirahat. Aku menurut saja. Daulat Raden, bila malam ini kita bermalam di sini, besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan. Maka pada waktu hari menjelang senja, kita sudah akan tiba di Istana Demit. Iya. Ada apa, Rai Paksi? Anjani ada di Madangkara. Apa? Anjani? Benar, Kakang. Anjani datang ke Madangkara, menangis terseduh-seduh di pangkuan Bibi Arnum. Menangis terseduh-seduh? Iya. Anjani menyesali perbuatan ibunya, Lasmini yang menculik Ibunda Pramita. Kakang, kasihan sekali saya melihatnya. Anjani nampak sangat menderita. Ya. Lalu, bagaimana sikap Bibi Arnum? Bibi Arnum dapat memahami kedukaan Anjani. Benar. Sikap Bibi Arnum tepat. Sebab Anjani tidak bersalah. Kemudian Anjani menghadap kepada Prabu Wanapati. Mohon ampun agar Lasmini tidak dibinasakan. Lalu bagaimana sabda Rai Mas Prabu Wanapati? Ada 2 hal yang disabdakan oleh Prabu Wanapati. 2 hal? Iya. Pertama, Lasmini sudah jelas bersalah. Menculik seorang wanita utama kerajaan Madangkara yang kedudukannya sangat mulia, yaitu Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Jadi Lasmini tetap harus dihukum. Dan hukuman untuk Lasmini harus disesuaikan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya, yang nanti akan diputuskan oleh sidang pengadilan Keraton Madangkara. Iya, benar. Lasmini memang harus dihukum. Tapi tidak dihukum secara sewenang-wenang. Melainkan terlebih dulu harus diadili seadil-adilnya. Benar, Kakang.
Lalu, hal yang kedua. Kakang Mas Prabu Wanapati bersabda bahwa selain menyangkut urusan perkara kerajaan, juga menyangkut perkara pribadi. Dalam hal ini yang paling berkepentingan ialah Kakang Bentar. Iya, benar. Pertama, aku punya urusan hubungan pribadi dengan Lasmini. Yang kedua, yaitu yang diculik adalah ibu. Iya, benar. Pertama, aku punya urusan hubungan pribadi dengan Lasmini. Yang kedua, yaitu yang diculik adalah ibu kandungku sendiri, yaitu Ibunda Pramita. Benar, Kakang. Dan satu lagi ialah Kak Garnis. Betul. Kak Garnis sudah jelas sangat murka, sebab merasa dihina oleh Lasmini, yang dengan seenaknya menculik Ibunda Pramita yang tidak bersalah apa-apa. Sehingga Kak Garnis menganggap perbuatan Lasmini itu sebagai sikap yang menantang untuk bertarung, melakukan perang tanding, mengadu jiwa satu lawan satu. Benar, Kakang. Itulah yang dikatakan oleh Kakang Mas Prabu Wanapati, bahwa sebagai seorang raja berhak menangkap dan menghukum Lasmini. Tapi sebagai manusia biasa tidak bisa mengabaikan hubungan keluarga dengan Kakang Bentar dan Kak Garnis yang berkepentingan di dalam perkara ini. Ya, Rai Paksi. Lalu bagaimana sikap Anjani setelah mendengar keputusan dari Rai Mas Prabu Wanapati? Anjani semakin berduka dan menangis terseduh-seduh. Lalu berjanji akan menemui Kakang Bentar dan Kak Garnis. Menemui aku? Iya, benar Kakang. Untuk mohon ampun. Oh, berat. Berat, Rai Paksi. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada Anjani. Iya, saya mengerti. Dalam hal ini Kakang Bentar menjadi serba salah. Dewata yang agung, berilah petunjuk kepadaku di dalam memecahkan perkara yang teramat berat seperti ini. Kita sudah sampai, Raden. Lihat di bawah sana. Itulah Istana Demit. Iya. Rupanya itu yang dinamakan Istana Demit. Sebuah keraton kecil yang dikelilingi oleh parit, terletak di sebuah dataran alang-alang. Menilik dari keadaan Istana Demit itu, nampaknya sebuah keraton yang tidak terawat. Iya, sepertinya begitu. Sebab nampak kusam dan kumuh. Tapi masih jauh, belum jelas benar. Mari kita terus mendekat. Mungkin akan lebih jelas bagi kita meneliti Istana Demit itu. Iya. Bagaimana, Kunti? Sekarang nampak benar-benar bagaikan perang yang sungguhan. Istana Demit itu sudah dikepung dengan rapat oleh gabungan pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara. Iya. Di seberang parit yang mengelilingi Istana Demit itu terhampar berpuluh-puluh tenda, tempat semua pasukan bersiaga. Sungai kecil yang lebih pantas disebut parit yang mengelilingi Istana Demit itu kelihatannya tidak terlalu besar. Nampaknya tidak sukar untuk diseberangi. Kelihatannya begitu. Tapi belum tentu, Kunti. Maksudmu? Mungkin parit itu sangat berbahaya. Berbahaya? Iya. Banyak mengandung ranjau. Maksudmu jebakan? Ya, jebakan. Atau perangkap. Atau kemungkinan besar buaya. Buaya? Ya, siapa tahu bukan? Kalau benar, gila juga ya. Model mana membuat pertahanan memelihara buaya di parit-parit yang mengelilingi keraton? Membuat pertahanan dari serbuan musuh dengan membuat parit di sekeliling keraton, yaitu meniru gaya India. India? Iya. Kerajaan-kerajaan di India banyak sekali yang dikelilingi oleh parit atau sungai sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh. Iya ya. Nah, kita sudah dekat. Dari sini kita bisa melihat Istana Demit itu dengan jelas. Jelek sekali. Istana Demit itu kotor sekali. Dan sudah rusak lagi. Iya ya. Tidak seperti istana, tapi seperti bangunan peninggalan zaman purbakala. Aku pikir sebuah istana yang megah. Tak taunya bekas. Bekas kerajaan yang tidak dipelihara. Tembok-temboknya banyak yang rontok, sehingga seperti puing-puing yang berantakan. Kotor dan berlumut. Kelihatannya angker seperti rumah hantu. Cocok dengan namanya Istana Demit. Aku
Aku rasa istana demit itu tidak ada penghuninya ya. Belum tentu, Kunti. Habis, siapa yang tinggal di bekas puing-puing keraton yang tidak teratur seperti itu? Bagi orang yang normal, mungkin tidak. Tapi bagi orang-orang tertentu yang gemar mempelajari ilmu hitam, tempat yang seperti itulah yang mereka cari. Tapi, di istana demit itu tidak kelihatan seorang pun manusia. Mungkin masih berada di dalam. Dan kalau kita memulai serangan, tentu mereka akan keluar menyambut serangan kita. Lasmini seorang perempuan yang pesolek, menyukai hal-hal gemerlapan. Apakah dia mau tinggal di tempat seperti itu? Hal itu harus dibuktikan. Iya. Ayo, kita menggabungkan diri dengan mereka. Langsung saja menuju ke perkemahan pasukan Madangkara. Ayo. Kami belum melakukan serangan, Raden. Karena terhalang oleh parit itu. Betul, Raden. Seperti yang Raden lihat, parit itu tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu dalam. Kan tetapi penuh dengan buaya yang jumlahnya ratusan ekor, Raden. Benar-benar sinting. Buaya yang dipelihara di parit itu jenis buaya yang paling ganas. Kami akan mencoba menyeberangi parit itu dengan rakit, Raden. Rakit? Iya, Raden. Kalau dengan perahu, tidak akan kuat, Raden. Iya, benar. Buaya-buaya itu besar sekali. Kibasan ekornya bisa membuat perahu pecah dan terbelah. Benar, Raden. Dan suatu keuntungan, di sekitar sini alamnya hutan belantara. Banyak terdapat pohon-pohon yang besar yang bisa dibuat rakit yang kuat, Raden. Iya. Nah, kau pimpin pasukan mempersiapkan rakit-rakit. Aku akan menghubungi para tokoh rimba persilatan. Baik, Raden. Nah, ayo Kunti, ikut aku. Ayo. Kakang Bentar di mana? Dia sedang menyendiri, duduk termenung sendirian. Di sana, di atas tanggul. Biarlah. Dia sedang ingin menyendiri. Tidak usah diganggu. Lebih baik kita menemui para tokoh rimba persilatan. Ada apa? Tertawa? Kunti, kau lihat orang-orang di sana itu? Yang sedang bergerombol di tepi parit itu? Iya. Mereka adalah tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Justru itu. Maksudmu? Bentuknya lucu-lucu. Ada yang badannya tinggi besar, hampir mirip dengan raksasa. Ada yang tinggi dan kurus, rambutnya gondrong. Ada yang gembrot, mukanya penuh dengan bulu seperti orang hutan. Ada yang kepalanya licin gundul, ada yang pendek dan kecil seperti cebol, dan lainnya. Jangan menghina. Mereka itu semua teman-teman Tuanku Brahma yang telah menunjukkan rasa setia kawan, ingin menyelamatkan Ibunda Pramita. Iya. Ayo kita mendekati mereka. Ayo. Sini kamu. Iya, Paman Amburadul. Kau suruh apa cacing-cacing itu, ha? Cacing-cacing? Itu pasukan perang, ha? Oh, itu. Mereka mau membuat rakit, Paman. Untuk apa membuat rakit, ha? Mereka suruh berenang, ha? Parit yang mengelilingi istana demit itu ada buayanya, Paman. Jumlahnya banyak, berpuluh-puluh dan sangat ganas. Kalau disuruh berenang, pasukan saya bisa rusak. Sebelum sampai ke seberang dan belum ketemu musuh, sudah habis dimakan buaya. Paksi, aku sanggup menyeberangi parit itu sambil membinasakan buaya-buaya itu. Jangan sombong kau, kembang irang. Aku juga sanggup menghabiskan buaya 1000 ekor sekaligus. Aku pukul dengan ajian sabda geni. Buaya itu semuanya harus mampus. Aku lempar pakai senjata rahasiaku. Jarum-jarum beracun. Buaya yang memenuhi parit itu habis semuanya. Aku juga. Paman-paman, tenang. Tenang, Paman. Sabar, sabar. Aku juga bisa. Saya percaya paman-paman semuanya dapat dengan mudah menaklukkan buaya-buaya parit itu. Betul. Sebab paman-paman semuanya memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi. Betul. Tapi untuk sementara, biarlah kita beri kesempatan kepada pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara untuk melakukan siasat dan taktik mereka. Ya, betul. Ayo. Nah, silahkan paman-paman istirahat dulu. Jadi penonton,
Nanti kalau mereka tidak kuat, saya persilahkan paman-paman untuk mempertunjukkan kehebatan. Menyeberangi parit itu tanpa terluka atau binasa dimakan buaya. Hanya buang-buang waktu saja. Ya. Kenapa kau membawa-bawa pasukan perang, ha? Kami sendiri lebih dari cukup untuk menghancurkan istana Demit itu. Iya. Begini paman-paman, saya membawa pasukan karena perkara ini menyangkut kepentingan kerajaan. Akan tetapi kehadiran paman-paman yang tanpa pamrih ingin turut membantu kami, saya haturkan berlaksa-laksa terima kasih. Bakti paman-paman tidak akan saya sia-siakan. Saya atas nama keluarga besar Raja Madangkara dan juga atas nama mendiang Uwa Brahma menghaturkan laksa-laksa terima kasih. Buat berapa buah Punggawa? 8 buah, Raden. Kok banyak banget? Wah, pasukan seluruhnya berjumlah 40 orang, Raden. Satu rakit isinya 5 orang. Jadi semuanya kami membuat 8 buah rakit. Iya. Kapan selesainya? Tidak akan lama. Karena dikerjakan oleh orang banyak. Paling lambat besok siang sudah selesai. Harus kuat supaya tidak hancur kalau dikibas oleh ekor buaya. Ya, kami buat sekuat-kuatnya. Sudah siap, Raden. 8 buah rakit sudah selesai dibuat dan siap diterjunkan ke parit. Segera diterjunkan. Siaga. Iya. Raden di sini saja. Biar saya yang memimpin penyeberangan ini. Iya. Pasukan! Turun! 8 buah rakit. Semuanya sudah diterjunkan ke parit. Dan semua anggota pasukan sudah naik ke atas rakitnya masing-masing. Dan mulai bergerak di atas permukaan air. Buaya-buaya penghuni parit belum muncul? Iya. Mungkin belum tahu kalau ada penyeberangan besar-besaran. Maju terus! Pelan-pelan saja! Siap siaga karena buaya yang mendadak! Paksi! Buaya-buaya itu muncul! Berpuluh-puluh ekor buaya muncul dari depan, berbaris berderet-deret, bagikan sebuah pasukan perang yang akan menghadang serbuan musuh. Buaya muncul! Gila, buaya-buaya itu dengan ganas menerjang rakit-rakit yang dinaiki oleh pasukan kita. Pasukan kita jadi panik. Setiap buaya yang dekat ditonton dan dibacok. Tapi buaya-buaya itu jadi marah, mengamuk sejadi-jadinya. Rakit-rakit itu mulai rusak, digigit, digempur oleh ekornya. Iya, tali-tali pengikat rakit mulai putus-putus. Dan rakit-rakit pecah dan terbalik. Pasukan kita berjatuhan ke air dan disambar buaya. Pasukan kita berhasil sampai ke seberang dan mendarat di istana Demit. Iya. Tapi hanya tinggal separuh. Separuhnya lagi habis dimakan buaya. Ya, mereka Barat, buaya-buaya edan. Pasukanku habis. Dari 40 orang tinggal 10 orang. Yang 30 orang habis dimakan buaya. Siapa mereka? Belasan orang muncul dari balik tembok benteng istana Demit, berloncatan ke bawah. Siap.
demit itu keluar. Iya. Istana demit yang semenjak kita datang selalu nampak sunyi. Tidak seorang pun terlihat. Sekarang tiba-tiba dari balik tembok benteng bermunculan belasan orang berpakaian merah-merah. Pasti mereka anak buah Lasmini. Sebab Lasmini selalu berpakaian merah-merah. Jumlah mereka tidak banyak. Hanya sekitar 15 orang. Tapi rata-rata masih muda dan gagah. Lasmini memang senang daun muda. Jadi anak buahnya ya anak-anak muda juga. Mereka dari atas tembok benteng berloncatan ke bawah dengan ringan. Menunjukkan mereka memiliki kepandaian yang cukup. Mereka berjalan menghampiri pasukan kita. Kalian orang-orang Madangkara? Ya. Pasukan perang? Ya. Pasukan Madangkara cuma omong kosong. Sama buaya kalah. Kami pasukan perang yang tidak pernah diajari untuk bertempur dengan binatang. Alasan kami pasukan perang yang diajari untuk bertempur dengan manusia. Kalian penghuni istana demit. Ya. Kalian manusia yang tidak waras. Memelihara buaya tidak pernah diberi makan. Membuat buaya-buaya itu kelaparan dan menjadi ganas. Kalian kejam. Tidak berbudaya. Biadab. Sudahlah. Jangan berpidato. Kalian mau mencari Lasmini bukan? Benar. Kalian bisa bertemu dengan Lasmini setelah selesai berurusan dengan kami. Sudah aku duga. Pasukan! Pasukan kita terdesak sampai ke tepi parit. Celaka. Mereka mau mendesak pasukan kita agar jatuh lagi ke parit dan menjadi santapan buaya. Pasukan kita habis. Didesak jatuh ke parit dan menjadi santapan buaya. Bangsat. Aku hancurkan mereka. Jangan dulu, Paksi. Paman Kumbang Ireng. Kau tidak usah turun dulu ke medan perang. Biar aku saja yang membereskan mereka. Wah, Kumbang Ireng melemparkan sepotong kayu ke parit dan kayu itu mengambang di permukaan air. Kemudian melompat dan berdiri di atas kayu itu. Ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali. Kayu itu kecil, tapi dia bisa berdiri dengan ringan. Dan hanya sekali genjot, kayu itu meluncur di atas permukaan air. Ayo ke sini kalian buaya-buaya jelek. Mari lebih dekat lagi. Ayo, kita bermain-main. Buaya-buaya itu bermunculan lagi dan menyerang Paman Kumbang Ireng. Ayo. Gila, Paman Kumbang Ireng seenaknya saja memukuli buaya-buaya itu ya. Hebat sekali. Buaya-buaya itu bergelimpangan. Kepalanya pecah-pecah dibitak pakai kayu. Iya, Paman Kumbang Ireng memang hebat. Dalam waktu singkat, dia bisa membunuh puluhan buaya. Dan dia terus meluncur menuju ke seberang. Mampus kau buaya jelek. Kumbang Ireng sudah sampai ke seberang parit dan terus naik ke darat. Dia tidak membunuh semua buaya. Yang disikat hanya buaya-buaya yang menghadang jalannya saja. Lihat, anak buah Lasmini yang sejak tadi menunggu di seberang parit
bergerak mengurung ke Kumbang Ireng. Mereka akan segera tahu siapa Kumbang Ireng. Kalian bocah-bocah kucrit, sini, maju semua. Hei, manusia wajan. Manusia wajan, Iya, kau hitam sekali, seperti wajan penggorengan. bangsat. Teman-teman, serang! Mereka mulai bertarung. Anak buah Lasmini itu mengeroyok paman Kumbang Ireng. Hebat sekali dia. Dikeroyok 15 orang bersenjatakan pedang. Dilawan hanya dengan tangan kosong. Wah, semuanya jadi mau menyeberang. Iya, mereka beramai-ramai menuju ke tepi parit. Mereka memang tokoh-tokoh sakti. Semuanya bisa menyeberangi parit dengan gampang. Ada yang naik sepotong kayu, ada yang melompat-lompat pakai keping-kepingan papan, ada juga yang melempar-lempar daun-daunan ke air untuk pakai jembatan. Mereka adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang kelasnya tinggi. Ilmu mereka sudah mencapai tingkat atas. Sulit bagi kita untuk bisa menyamai mereka. Lalu, kita menyeberangi parit itu dengan cara bagaimana? Bukan hanya kita, tapi juga para jawara. Semuanya kebingungan. Raden Paksi, kami ini para jawara. Tapi terus terang, kami tidak bisa meniru para tokoh rimba persilatan yang tigdaya itu. Aku juga bingung. Dengan cara apa kita bisa menyeberangi parit yang penuh dengan buaya seperti itu? Manusia gundul itu membuat jembatan. Bukan main. Paman setan Gungul itu memang sangat dikjaya. Dia mengumpulkan kayu gelondongan, lalu disambung-sambung menjadi sebuah jembatan darurat. Ayo, kita menyeberangi parit dengan meniti jembatan darurat itu. Setan Gungul, terima kasih. Nah, kita sudah sampai di seberang dengan selamat. Terima kasih, Paman Gundul. Setan Gundul, Paman pintar sekali membuat jembatan. Ya, sebagian sudah masuk ke dalam istana Demit. Paman Kumbang Ireng, Paman Amburadul, Paman Siluman Hijau, Paman Giling Besi, dan lainnya. Ayo, kita juga masuk. Lompati tembok benteng itu. Nah, kita sudah melompat tembok benteng. Dan sekarang sudah berada di bagian dalam. Kok sepi? Tidak ada orang. Pada kemana paman-paman yang lebih dulu masuk ke sini? Itu mereka, para celingukan, menoleh ke sana kemari karena tidak ada musuh seorang pun. Iya. Keadaan yang sunyi seperti ini jangan membuat kita lengah. Justru kita harus lebih waspada. Sebab biasa suka ada serangan gelap yang mendadak. Ih, serem banget. Istana Demit ini seperti rumah hantu. Kotor, gelap, dan lembab. Temboknya berlumut. Di sana-sini tumbuh rumput liar. Sama sekali tidak terawat. Zaman dulu, mungkin Istana Demit ini bagus dan megah. Tapi setelah runtuh, jadi terbengkalai. Raden Paksi, Oh, iya. Ada apa, Jawara? Raden Bentar di mana?
Aduh, iya. Dia masih ada di sana, di seberang. Kenapa aku jadi lupa? Aku juga lupa. Ayo, kita balik lagi. Tidak perlu. Raden Bentar. Aku tadi ikut di belakang kalian, meniti jembatan darurat yang dibuat oleh Paman Setan Gundul. Maaf, Kakang Bentar. Saya melupakan Kakang. Aku juga minta maaf. Tidak. Teruslah kau pimpin penyerangan ini. Baik, Kakang Bentar. Itu suara gong. Gong? Gong itu pasti besar sekali. Sebab suaranya sangat keras dan nyaring. Dinding itu terbuka. Dinding tembok yang besar dan tebal itu perlahan-lahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit. Suaranya mengerikan dan menimbulkan getaran yang hebat. Tanah yang kita pijak ikut bergetar. Nah, tembok itu sudah terbuka lebar-lebar. Sebuah pintu besar menganga. Aksi, ada orang keluar dari pintu itu. Nampak sebagai seorang sastrawan, berjalan dengan tenang menghampiri kita. Tapi pemuda itu mata keranjang. Mata keranjang? Dia memandang pada aku terus sambil tersenyum-senyum. Kunti, seorang pemuda memandang seorang gadis itu wajar. Apalagi kau gadis yang manis. Tentu banyak pemuda yang tertarik sama kamu. Tapi yang ini lain, nakal. Oh iya? Pandangan matanya, mata nakal. Senyumannya mesum. Selamat datang di Istana Demit. Terima kasih. Saya gembira sekali menerima kunjungan tamu-tamu terhormat. Para tokoh utama rimba persilatan yang dikjaya. Anda siapa? Dan sebagai apa kedudukan Anda di Istana Demit ini? Saya Pangeran Samanta. Saya atas nama Ratu Istana Demit ingin sekali menyambut tuan-tuan sekalian dengan sambutan yang istimewa. Kalau begitu, pimpinan tertinggi Istana Demit ini bukan seorang raja, melainkan seorang ratu. Benar. Siapakah nama sang ratu? Tentu Anda sudah mengetahuinya. Sebab bukankah Anda sedang mencarinya? Lasmini. Benar. Lasmini. Pangeran Lasmini. Dapatkah saya bertemu dengan Ratu Istana Demit? Oh, tentu saja. Akan tetapi ada syaratnya. Sudah saya duga. Anda pandai menebak. Sebutkan syarat itu. Seperti yang biasa terjadi di dalam pertemuan orang-orang dari kaum persilatan. Sudah saya duga. Sekali lagi, Anda pandai menebak. Silahkan atur saja. Terima kasih. Gong! Aduh, sialan. Gong itu dipukul lagi. Suaranya keras banget. Telingaku sampai sakit. Iya, bikin kaget saja. Tapi gongnya tidak kelihatan. Cuma suaranya saja yang terdengar. Pasti di dalam sana. Nah, sekelompok orang berjalan keluar dari pintu itu. Jumlahnya 10 orang. Berpakaian merah-merah, berbaris, dan berjalan dengan rapi menuju ke sini. Bisa kita mulai? Baik. Paman Amburadul, bagaimana?